Ini adalah kisah masa kecilku ketika aku mondok hingga menjadikan diriku seperti sekarang ini, yaitu menyukai burung perkutut. Aku ingat namanya Pak Yai Muawi. Malam itu beliau menyuruhku datang ke tempatnya, kemudian aku disuruh rebahan. Dia mulai memijit dan aku merasa wajib menuruti apa yang diperintahkan. Satu kali aku masih merasakan sakit, kemudian menjadi terbiasa dan lama-lama merasakan enak. Namaku Reza, lahir dari keluarga yang baik-baik saja. Semasa kecil aku mendapatkan kasih sayang yang seharusnya diterima anak kecil sepertiku. Kemudian adikku lahir, perempuan. Tidak ada yang berubah di dalam keluarga kami. Orang tuaku menyayangi aku dan adikku, tidak ada perbedaan. Keluarga kecil kami dipenuhi canda tawa bahagia. Namun waktu berlalu begitu cepat. Tiba-tiba saja aku sudah lulus SD dan adikku bertambah satu lagi. Rumah kami semakin terasa penuh. Mungkin itulah alasan ayahku bahwa aku memang sudah saatnya mandiri, tidak tergantung dengan orang tua lagi. Aku harus latihan mandiri, melakukan hal-hal kecil secara sendiri, dan itu hanya bisa aku lakukan dengan cara keluar rumah. Aku harus mondok, membekali diri dengan ilmu agama. Begitu kata ayahku pada suatu malam. Sebelum akhirnya aku mengangguk. Meskipun ada ketakutan, tapi ayahku menyemangatiku dengan mengatakan bahwa laki-laki harus terbiasa hidup jauh dari orang tua. Laki-laki akan kuat jika ia sudah tidak bergantung pada orang tua lagi. Aku ingat diantar ayahku naik mobil. Hanya ayahku, sebab ibuku sepertinya tak sanggup menyaksikan aku meninggalkan rumah. Pagi itu sebelum berangkat, ibu memelukku sambil menangis, kemudian pergi ke kamar dan tak keluar lagi. Aku ingat setelah turun dari mobil, aku dan ayahku disambut oleh seorang pria yang mengenakan sarung putih dan peci putih. Aku ingat di depanku ada bangunan tinggi, bangunan bertingkat yang kemudian tempat itu menjadi tempat tinggalku selama beberapa tahun. Aku masih ingat dengan ruangan kotak berukuran 4 kali 5 meter yang dihuni oleh beberapa anak seusiaku. Ruangan itu kemudian menjadi tempat istirahatku selama aku berada di situ. Hari-hari pertama di sana adalah hari-hari yang sangat menyiksa menurutku. Aku ingat pada suatu malam menangis terseduh-seduh karena tiba-tiba ingat rumah. Ingat ibu, ingat ayah dan adik-adikku. Aku rindu kamarku dan beberapa mainan kesukaanku. Beruntung aku ada teman seruangan yang merasakan hal yang sama. Rindu serindu-rindunya dengan rumah. Namanya Ahmad. Aku dan Ahmad saling menguatkan. Aku dan Ahmad akhirnya menjadi sangat dekat. Kami saling berbagi cerita tentang suasana rumah kami. Dan itu ternyata bisa menjadi senjata ampuh untuk membunuh rindu kampung halaman. Di bulan pertama semuanya terasa normal. Hari-hari di sana dipenuhi dengan kegiatan keagamaan. Aku dan Ahmad semakin akrab seperti kakak dan adik. Kami melakukan semuanya selalu bersama-sama. Suatu malam Ahmad berkata kepadaku bahwa Ustadz Muawi menyuruhnya datang ke ruangan beliau yang berada paling ujung, ruangan yang belum pernah ku datangi sebelumnya. Aku masih mengingat dengan baik ketika Ahmad kembali dari ruangan Ustadz, wajahnya menyiratkan kegelisahan atau seperti ketakutan. Bibirnya tertutup rapat dan ketika kutanya, ia hanya menggelengkan kepala. Begitulah beberapa kali Ahmad harus mendatangi ruangan di mana Pak Ustadz berada sebelum akhirnya aku juga dipanggil untuk menghadap. Entah sudah keberapa kali Ahmad menghadap dan yang aku ingat
Semakin lama, ketakutan selama ini hinggap di wajah Ahmad lambat laun pudar. Mungkin Ahmad mulai terbiasa dengan apa yang dilakukan Ustadz Muawi kepadanya. Aku masih ingat sekali waktu pertama kali menghadap Pak Ustadz. Beliau mengenakan sarung dan hanya kaos oblong warna yang serupa dengan sarungnya, putih. Sementara peci di atas kepalanya seperti diletakkan secara sembarangan, kelihatan agak miring. Beliau tersenyum begitu aku masuk, kemudian melambai menyuruhku mendekat. "Duduk sini Reza, dekat Abah," katanya. Aku duduk di samping beliau dan seketika kurasakan sebuah lengan menempel di pundakku. Pak Ustadz lalu berkata bahwa ketaatan seorang murid diukur dari kepatuhannya kepada kiainya. "Sekarang aku ingin menguji kamu. Apakah kamu termasuk murid yang taat?" Aku hanya mengangguk. Ketika disuruh rebahan di depan Pak Ustadz, aku juga nurut, patuh. Sekarang aku merasakan yang dulu dirasakan Ahmad pertama kali masuk ke ruangan Pak Ustadz. Aku merasakan diraba, disentuh pada bagian yang tidak seharusnya disentuh, dicium pada bagian yang seharusnya tidak dicium. Aku hanya diam, seperti juga yang dilakukan oleh Ahmad. Dan pada awalnya memang menyiksa hati, ada ketakutan, ada keinginan untuk pulang. Namun di hari-hari yang lain, ketika aku masuk kembali ke ruangan Pak Ustadz, rasa khawatir itu perlahan pudar, kemudian hilang sama sekali. Dan akhirnya aku merasakan apa yang disebut dengan nikmat. Ada keinginan untuk mengulang lagi. Bertahun-tahun kemudian, setelah aku dan Ahmad sudah keluar dari pondok, aku mendengar berita tentang Pak Ustadzku itu yang dilaporkan oleh orang tua dari anak di sana dengan kasus asusila. Aku hanya menghela nafas panjang. Sekarang aku sudah menjadi pemuda, sudah menikah dengan satu anak yang berusia 2 tahun. Namun dari hasil yang aku dapat dari pondok tersebut, aku juga punya pacar, namanya Jamal. Aku mengenal Jamal setelah pernikahanku yang baru 1 tahun, dan anakku mungkin baru lahir beberapa bulan. Ketemu di media sosial dan langsung COD, dan kemudian mengatur pertemuan lagi dan lagi. Jamal bukan yang pertama. Sebelum menikah, aku juga bertemu dengan Hasan, seorang pemuda kelahiran Demak. Orangnya pendek dan hobinya suka makan sayur terong dan membelai burung perkutut. Hasan bekerja di pabrik sepatu sama sepertiku. Kami menempati mes karyawan yang sempit yang disediakan oleh pemilik pabrik sepatu. Kebetulan kita menempati satu ruangan. Pada suatu malam di dalam tidurku, aku merasakan sebuah tangan yang bergerak ke sana dan kemari tidak karuan. Tak taunya itu tangan Hasan. Aku hanya diam. Aku membiarkan Hasan melakukan kegiatannya itu. Sebuah kegiatan yang pernah dilakukan oleh Pak Ustadzku saat masih mondok, kini diulang lagi oleh Hasan. Hasan sepertinya juga telah terbiasa melakukannya. Ia tidak malu dan tidak ragu. Diamku diartikan dia sebagai kalimat, "Silahkan mas, ayo mas, teruskan saja, asik kok." Pada malam berikutnya, aku yang semula hanya diam seperti patung sudah mulai bergerak. Tanganku bergerak, leherku bergerak, mulutku bergerak, dan Hasan hanya diam. Seolah dalam diamnya ia berkata, "Silakan mas, teruskan saja, asik kok." Aku dan Hasan berpisah begitu saja tanpa mengucapkan selamat tinggal. Tiba-tiba saja ia tidak bekerja di pabrik sepatu. Ia keluar dari pekerjaannya tanpa memberitahuku. Aku dan Hasan berpisah tanpa ada air mata. Ia menjadi kenangan dalam hidupku yang hampir terlupakan.
sebab setelah itu ada Abidin, pemuda gemuk dari Jepara, yang membuatku semakin melupakan bahwa di dunia ini ada makhluk indah yang disebut perempuan. Perempuan yang mempunyai 2 pabrik susu dan gua misterius yang gelap, tapi jika dimasuki, kau akan menemukan surga di dalamnya. Abidin mengingatkanku pada Ridho Roma. Orangnya cool pakai banget. Seolah semesta memang sudah merencanakan pertemuan kami dengan mudah. Aku berumur 25 tahun saat bertemu dengan Abidin di sebuah acara perkawinan teman. Tiba-tiba saja ia duduk di sampingku dan tiba-tiba saja kami ngobrol ngalor dan ngidul seolah teman lama. Tiba-tiba kami sudah saling bertukar nomor handphone dan tiba-tiba tak terasa kami sudah 1 tahun bersama. Tapi kita hidup di negeri Konoha, saudara-saudara, di mana pemuda seumuranku dituntut harus menikah oleh masyarakat dan keluarga. Ya, ada bagian dari diriku yang masih laki-laki banget, yang menyuruhku untuk berhenti berhubungan dengan Ridho Roma. Abidin, aku juga harus beristri kan? Aku juga harus memiliki keturunan kan? Semua itu hanya bisa kulakukan jika aku menikah dengan perempuan. Akhirnya terjadilah perpisahan yang menyakitkan dan mengundang genangan air mata. Aku bertemu untuk terakhir kalinya dengan Abidin pada suatu malam di tempat kami biasa bertemu di sebuah kafe kecil di dekat pasar. Dan ternyata Abidin juga berpikir tentang hal yang sama sepertiku, menikah, punya keturunan, berkeluarga layaknya lelaki lain. Kami berpisah baik-baik, tapi ternyata tidak semudah yang kita ucapkan. Ketika kami saling bersalaman untuk terakhir kalinya, ada sesuatu dalam hati ini yang hilang, kosong, ada lubang di hati. Aku menangis. Itulah terakhir kali aku mengeluarkan air mata. Itulah terakhir kali aku melihat Ridho Romaku. Ia lenyap begitu saja. Kadang-kadang aku masih membayangkan ia muncul begitu saja di depanku, seperti saat kami bertemu dan ia sudah bahagia dengan keluarga kecilnya. Sekarang aku sudah menikah, sudah punya keturunan, sudah punya keluarga kecil seperti yang aku rencanakan dengan Ridho Roma. Tapi ternyata warisan dari ustadzku saat di pondok itu menempel selamanya di dalam tubuhku. Aku tak bisa menghilangkannya, aku tak bisa mengusirnya. Nyatanya sekarang aku punya Jamal yang juga sudah menikah dan punya anak. Tapi ia tidak beruntung. Jamal dan istrinya berpisah 1 tahun yang lalu. Aku tidak pernah bertanya masalahnya apa. Aku juga tak pernah bertanya tentang masa lalunya hingga ia suka dengan sayur terong dan suka membelai burung perkutut. Kami melakukan hubungan biasa-biasa saja, tidak memakai hati, sebab kita sudah tahu endingnya kan? Kita sama-sama sudah tahu hubungan jeruk makan jeruk adalah hubungan semu, tidak akan bertahan lama. Minggu ini mungkin aku masih bersama Jamal, tapi bulan depan siapa tahu aku telah melupakan Jamal karena bertemu dengan Mukidi, entahlah. Namun di malam-malam ketika aku duduk sendiri di depan rumah, aku masih teringat dengan Ahmad, teman semasa di pondok. Aku masih ingat kejadian-kejadian yang ia lalui bersama Pak Ustadz, dan aku membayangkan kehidupannya juga sepertiku, menikah, punya anak, namun masih berburu burung perkutut yang kepalanya panjang sepertiku. Dan kadang-kadang aku berharap semesta kembali mempertemukanku dengan Ahmad secara tiba-tiba, seperti pertemuanku dengan Jamal atau Abidin. Kadang-kadang aku masih berdoa agar ia baik-baik saja dengan hidupnya. Nanti, kataku dalam hati, nanti jika aku bertemu dengan Ahmad, aku akan memeluknya erat
dan mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan hidup ini. Semua pasti akan baik-baik saja.